Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua hingga di sore hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang biografi Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada kitab terjemahan Ummahatul Mukminin yang diterbitkan oleh Pustaka Kriya Ilmu yang disusun oleh Syekh Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan biografi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara sejarah yang mencatat tentang Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah untuk meminta diruqyah dari ain, yaitu tatapan mata kebencian, penyakit ain. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astarqiya minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku untuk meminta diruqyah dari penyakit ain. Dari penyakit ain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini setidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya meminta untuk diruqyah ini termasuk di antara perkara yang diperbolehkan. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan meminta diruqyah dari penyakit ain, penyakit yang berasal dari pandangan mata kebencian. Ada kalanya ketika seseorang memandang sesuatu dengan kebencian, maka yang dipandang ini bisa merasakan sakit, entah demam atau pusing atau yang semisalnya. Dan penyakit ain ini bukan sihir, ya, beda dengan sihir. Murni
penyakit yang disebabkan karena pandangan mata jahat. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah tatkala terkena penyakit ain untuk meminta diruqyah. Di sisi lain, di dalam kajian tauhid kita pernah membahas tentang keutamaan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan tidak mengobati luka dengan besi panas. Dan juga mereka orang-orang yang tidak bertatoyur, memiliki anggapan sial, dan mereka orang-orang yang bertawakal. Lantas bagaimana kita bisa mengkompromikan antara keutamaan orang yang tidak meminta diruqyah bisa menjadi sebab masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diruqyah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sebagian para ulama kita menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, adalah seorang ulama besar yang telah wafat. Beliau mengatakan, "Laisa maqsudun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-a'mala haramun." Bukanlah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara-perkara ini haram. Apa itu? Meminta diruqyah dan mengobati luka dengan besi panas. Itu bukan haram. Maksud beliau anna haula'is sab'in wa man kana mithluhum wa man ulhiqa bihim ma'nahu annahum istawfu ma aujaballah. Maksudnya adalah mereka 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah mereka telah menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Wa taraku ma harramallah, dan mereka telah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Hatta tarakul istirqa alladhi huwa mubah, sampai-sampai mereka meninggalkan untuk meminta diruqyah yang mana itu hukumnya mubah. Ya. Lakinnahum makruhun, tetapi bisa jadi meminta diruqyah itu hukumnya makruh. Meminta diruqyah itu hukumnya makruh. Nah, alladhi yastarqi yatlubur ruqyah illa min hajah. Talabur ruqyah, meminta ruqyah, ini dimakruhkan illa li hajatin, atau illa min hajatin, kecuali ada hajat, kebutuhan. In kana min hajatin fala karahata, kalau ada kebutuhan maka tidaklah dibenci, tidak jadi makruh. Demikian pula wal kayyu, mengobati dengan besi panas, min hajatin la karahah, apabila ada kebutuhan maka tidaklah makruh. Wattiyaratu, sedangkan tatayyur memiliki anggapan sial, syirkun mata juzu mutlaqan, ini adalah kesyirikan yang tidak diperbolehkan sama sekali. Amal istirqa wal kay, adapun meminta ruqyah dan mengobati dengan besi panas,
fayajuzu indal hajah, maka dibolehkan ketika ada hajat, wa yukrahu inda adamil hajah, dan dimakruhkan ketika tidak ada kebutuhan. Taib. Jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meminta diruqyah kalau memang hal ini dibutuhkan, karena orang itu kesurupan, karena orang itu terkena penyakit yang tidak jelas. Misalnya seorang ayah meminta kepada seorang yang bisa meruqyah untuk meruqyah putrinya atau meruqyah putranya, karena memang butuh, bukan nggak ada kebutuhan, tidak ada keperluan tiba-tiba meruqyah, maka hal ini diperbolehkan. Sekali lagi, meminta untuk diruqyah dalam kondisi butuh, apalagi dalam kondisi darurat, maka ini diperbolehkan. Lantas bagaimana hukumnya, atau bagaimana, apakah orang semacam ini masih dapat kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Jawabannya masih ada kesempatan, karena dia meminta diruqyah bukan karena sesuatu yang tidak dibutuhkan, karena mendesak, karena keharusan, sedang sakit, ya. Meskipun jika seandainya ada seseorang yang meninggalkan perkara ini, dia sakit tapi dia mengobati diri sendiri dengan meruqyah sendiri misalnya. Dia enggak minta orang lain untuk diruqyah, dia meruqyah diri sendiri. Dia bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia bacakan zikir pagi dan petang, seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih baik. Ini lebih baik. Tapi kalau orang tidak bisa ruqyah mandiri, sedangkan dia dalam kondisi sakit, mau tidak mau dia harus ada yang meruqyah, lalu dia minta tolong kepada orang yang bisa meruqyah, maka ini diperbolehkan. Di antara dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Aisyah untuk meminta diruqyah. Taib. Jadi di antara kisah Aisyah tentang ruqyah ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, di antara biografi Aisyah pula adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergilir untuk Aisyah sebanyak 2 malam, sementara istri-istri beliau lainnya hanya mendapat jatah giliran 1 malam. Afwan, ini ada yang mikrofonnya terdengar. Saya kurang tahu mikrofonnya siapa ini di Zoom. Baik, sudah. Baik. Aisyah memiliki jatah 2 malam. Dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lainnya hanya satu malam. Loh, berarti Nabi SAW gak adil. Lihat dulu apa sebabnya, bagaimana kisahnya. Kita bacakan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Saudah bintu Zam'ah telah menginjak usia tua, ia memberikan jatah giliran hari dan malamnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari jatah giliranku darimu kepada Aisyah.
Akhirnya Rasulullah SAW bergilir untuk Aisyah selama 2 hari. 1 hari jatah gilirannya dan 1 hari jatah giliran Saudah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib Aisyah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan suatu faedah hukum kepada kita bahwasanya boleh seorang istri menggugurkan haknya. Ya, seorang istri boleh menggugurkan haknya dari suaminya. Dan di dalam hadis ini contoh kasusnya adalah jatah bermalam. Secara asal seorang suami harus adil di dalam memenuhi jatah bermalam. Baik itu dibagi per hari ataupun 2 hari sekali ataupun sepekan ataupun sebulan, yang penting harus sama antara istri satu dengan yang lainnya. Meskipun sebagian para ulama menganjurkan itu harian, entah sehari sekali atau 2 hari sekali. Kurang dianjurkan kalau itu pekanan atau bulanan. Ini diantara fikih poligami, begitu ya. Nah, apabila ada seorang istri yang menggugurkan haknya, sudah saya enggak didatangi, tidak bermalam, atau suami tidak bermalam di tempat tinggal saya, enggak apa-apa. Saya berikan jatah saya untuk istri yang kesekian misalnya. Dalam kasus kita adalah Saudah memberikan jatahnya untuk Aisyah. Maka hal ini tidak mengapa. Hal ini diperbolehkan. Ya, dan Nabi SAW ketika mengambil kesempatan tersebut, beliau tidak dikatakan zalim. Karena ini pemberian dari Saudah. Bukan Nabi SAW yang meminta. Ya. Dan Saudah karena memiliki hak tersebut, dia berhak memberikan kepada siapapun. Seandainya tidak diberikan kepada Aisyah, ya enggak apa-apa. Misalnya Saudah memberikan hak ini kepada Ummu Salamah atau kepada Zainab, ya, atau kepada Sofiyah atau kepada yang lain, sah-sah saja. Karena ini haknya Saudah. Namun karena Saudah tahu Rasulullah SAW begitu mencintai Aisyah, maka dihadiahkanlah jatah bermalamnya untuk Aisyah. Dan istri-istri yang lain tidak boleh iri. Kenapa? Karena ini bukan kehendak dari Rasulullah SAW. Tapi ini adalah pemberian dari Saudah. Sama seperti kita ya jamaah sekalian. Sama seperti kita. Dalam masalah pemberian misalnya, ada kawan kita yang memberikan hadiah kepada kawan kita yang lain, tidak kepada kita. Misal, jadi kita ada misalnya 3 sekawan. Lalu kawan kita yang satu memberikan hadiah kepada kawan kita yang lain. Kita enggak dikasih hadiah misalnya. Maka apakah boleh kita menuntut dan marah? Jawabnya enggak boleh. Itu bukan hak kita. Itu adalah hak yang memberikan hadiah. Itu barang-barangnya, harta-hartanya, mau diberikan kepada siapapun dia yang berhak. Jadi kita tidak boleh merasa iri atas pemberian kawan kita kepada orang lain. Sehingga enggak layak kita mengatakan, kok aku gak dikei? Nah, kenapa saya enggak dikasih, kok dia yang dikasih? Maka hati-hati, ini bisa jadi masuk ke dalam bab meminta-minta, dan ini dilarang.
Ya, bab meminta-minta ini dilarang. Dan di antara ancaman di akhirat bagi orang yang suka meminta-minta adalah di akhirat orang yang meminta-minta akan mencakar wajahnya sendiri. Karena apa? Meminta belas kasih orang lain, padahal dia tidak dalam kondisi darurat. Kalau kondisi darurat boleh. Kelaparan, kita nggak punya makan, lalu kita minta tetangga, tolong kasih saya makan, saya lapar, ini boleh. Tapi kalau kita memiliki kecukupan lalu kita meminta-minta kepada orang lain, baik secara langsung maupun secara sindiran, kok saya nggak dikasih, misalnya gitu ya, kok cuman dia yang dikasih, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kembali pada permasalahan Aisyah dengan Saudah, maka ini cukup jelas ya. Jadi Saudah memberikan haknya kepada Aisyah. Jadi ini bukan kezaliman yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Demikian pula pembahasan berikutnya, Nabi bergilir sallallahu alaihi wasallam di tempat istri-istri beliau lalu mengakhiri giliran di tempat Aisyah. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, selepas salat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kediaman istri-istri beliau satu persatu dan beliau mengakhiri giliran di tempatku, kata Aisyah. Saat masuk ke tempatku, beliau meletakkan kedua lutut beliau di atas kedua pahaku dan beliau meletakkan kedua tangan beliau di atas pundakku. Setelah itu beliau menunduk padaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga termasuk di antara fikih ya poligami begitu ya. Bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat asar mengunjungi semua istrinya satu persatu. Ingat ya, sekedar kunjungan, bukan bermalam. Sekedar kunjungan. Yang mana kunjungan ini tentu tidak sampai malam. Ada batasnya. Mungkin di rumah istri yang ini 5 menit, yang di sana 10 menit, pokoknya dibagi rata. Pas giliran terakhir ke rumah Aisyah. Ya, itu antara asar sampai maghrib, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika sudah malam tiba, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi istri yang menjadi jatah bermalam baginya. Misal sekarang malam ini jatahnya Sofiyah, maka Nabi SAW mengunjungi istri-istri beliau setelah asar itu ya, Saudah, Ummu Salamah, siapa lagi, terakhir mengunjungi Aisyah. Setelah mengunjungi Aisyah, malam tiba, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Sofiyah. Itu misalnya jatah malam itu milik Sofiyah. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini diperbolehkan. Karena yang namanya kunjungan, melihat situasi, melihat kondisi, mungkin menanyakan bagaimana kabar, apa yang dibutuhkan, ya, apa yang kehabisan. Nah, ini adalah hal yang apa? Yang wajar. Tetapi untuk bermalam maka sudah ada jatahnya. Kalau sudah bermalam maka ini harus sesuai dengan gilirannya. Tapi kalau sekedar mengunjungi boleh-boleh saja. Ya, di siang hari seorang suami mengunjungi rumah istri yang belum jatah malamnya itu tidak mengapa. Kalau siang itu bebas. Ya, kalau siang itu bebas. Taib.
Ini bahas gini terus nggak apa-apa Bu ya? Gimana Bu? Gak kedengaran? Bisa lewat Zoom mungkin? Biar saya dengar. Karena ini yang dibawakan oleh penulis ya, kalau Aisyah memang luar biasa memang ya. Dan memang benar Nabi SAW itu secara tegas mengatakan wanita yang paling dicintai Aisyah. Ya. Jadi perlakuan Nabi kepada Aisyah itu melebihi istri-istri yang lain. Dari segi apa? Kecintaan. Meskipun dari segi materi, jatah bermalam itu adil. Dan inilah yang dituntut untuk adil. Nafkah, tempat tinggal itu harus adil. Tapi dalam kecondongan hati, maka tidak mengapa seorang suami memiliki kecondongan hati kepada salah satu istrinya. Seperti yang pernah kita sampaikan ya, seperti orang tua kepada anaknya. Ini hal yang manusiawi. Taib. Kemudian setelahnya, nah ini, orang-orang sengaja memilih memberi hadiah kepada Nabi SAW di hari giliran Aisyah. Ya, kecemburuan istri-istri beliau lainnya karena hal itu, dan wahyu tidak turun kepada beliau saat beliau berada satu selimut dengan seorang istri pun selain bersama Aisyah. Dan ini termasuk diantara kisah yang menarik. Ya, meskipun pembahasannya ya masih tentang apa? Suka duka poligami, begitu ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri Nabi SAW terbagi menjadi dua kubu. Ada kubunya Aisyah, Hafsah, Sofiyah dan Saudah. Ya, dua kubu di sini bukan berarti mereka berantem, berperang, bukan ya, tapi lebih dekat. Ya, jadi hubungan antara mereka lebih dekat dibanding dengan yang lain. Jadi seakan-akan ini menjadi satu kubu. Ya Allah alam ya, mungkin kalau ada agenda masak bareng ya mereka ini Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Saudah. Sedangkan kubu yang lainnya ada pada Ummu Salamah dan istri-istri Nabi SAW yang lain. Nah, kaum muslimin yaitu para sahabat karena mengetahui kecintaan Rasulullah SAW terhadap Aisyah, maka ketika mereka sahabat ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, maka mereka menundanya hingga Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah. Baru mereka kasih hadiah kepada Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Bisa dipahami ya? Jadi sahabat itu melihat, malam ini Nabi di mana? Oh, di rumahnya fulanah. Oh, bukan Aisyah ya? Berarti besok saja ngirimnya. Entah itu ngirim kurma atau ngirim susu ya, atau ngirim masakan, pokoknya kasih hadiah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Nabi SAW itu lebih senang tatkala bermalam di rumah Aisyah. Maka untuk menambahkan kesempurnaan kesenangan, kebahagiaan Rasulullah SAW, para sahabat pun memberikan hadiah ketika jatah malam beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, karena hal ini Ummu Salamah mulai berbicara. Kubu Ummu Salamah ya, kubu Ummu Salamah mulai berbicara. Sehingga mereka pun mengutus Ummu Salamah. Jadi istri-istri Nabi yang ada di kubu Ummu Salamah itu rembukan, rundingan, lalu akhirnya mengutus Ummu Salamah. Ummu Salamah, tolong bilang dong ke Rasulullah SAW
begini dan begitu. Apa itu? Ummu Salamah menyampaikan, ya, bahwasanya siapa yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah, berikanlah hadiah itu dimanapun beliau berada, jangan nunggu di rumah Aisyah. Ya. Kenapa sih para sahabat itu ngasih hadiah pas Rasulullah di rumah Aisyah? Kenapa enggak langsung saja tanpa pilih-pilih waktu? Nah, seperti itu. Maka Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW dan ternyata beliau tidak menanggapi. Rasulullah SAW tidak menanggapi. Ya. Akhirnya hal itu terjadi lagi. Para istri yang lainnya masih belum puas. Kok Nabi nggak nanggapi? Akhirnya nyuruh Ummu Salamah lagi, sampaikan dong kepada Nabi lagi. Kalau sahabat mau kasih hadiah itu kasih aja di waktu apapun, jangan nunggu di rumah Aisyah. Dan kedua kalinya ternyata Rasulullah juga tidak menanggapi. Ya. Dan ketiga kalinya ketika istri-istri Nabi yang lain menyuruh Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah hal yang serupa, barulah Nabi SAW menanggapi. Apa kata Nabi? La tu'dzini fi Aisyah. Janganlah engkau menyakitiku terkait dengan Aisyah. Artinya ini gak ada hubungannya dengan Aisyah. Karena apa jamaah sekalian? Yang ngasih hadiah itu siapa sih? Apakah Aisyah minta-minta hadiah? Tidak. Yang ngasih hadiah itu para sahabat. Harta-harta mereka, barang-barang mereka, makanan-makanan mereka, minuman-minuman mereka. Mereka mau kasih Rasulullah di hari apapun, di waktu apapun, saat Nabi berada dengan istri yang manapun, terserah mereka. Tidak ada haknya Aisyah. Dan Aisyah juga tidak meminta-minta. Cuman ketika diberi ya diterima. Nah, sehingga Rasulullah SAW menanggapi, jangan kalian menyakitiku tentang Aisyah. Ini bukan urusan dia dan juga bukan urusanku. Ya, beliau tidak memiliki wewenang untuk mengatur sahabat, karena yang memberi itu mereka dan barang atau harta itu milik mereka. Ya, kalau Nabi meminta atau merequest, kalau ngasih hadiah pas saya di Ummu Salamah ya, ini sama saja dengan minta-minta. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Maka Nabi berjalan seperti apa adanya. Ternyata kok dikasih hadiah pas di rumah Aisyah, ya diterima. Karena Nabi tidak menolak hadiah. Pun Nabi juga tidak pernah berpesan, nanti kalian kasih hadiah saya kalau di rumah Aisyah ya, tidak ada. Jadi murni ini keputusan dari sahabat sendiri yang memahami kalau Nabi itu lebih senang saat berada di rumah Aisyah. Makanya untuk menambah kebahagiaan Rasulullah, para sahabat berinisiatif sendiri memberikan hadiah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah Aisyah. Itu satu sisi ibu-ibu sekalian. Di sisi yang lain, perhatikan jawaban Nabi SAW. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Ini yang luput dari mereka. Ya, ditambah lagi kata Rasulullah SAW, tidaklah wahyu itu turun kepadaku saat aku bersama dengan seorang istri pun, melainkan saat aku bersama dengan Aisyah. Lihat, kalau ada yang menuduh Nabi SAW condong kepada Aisyah murni dalam urusan syahwat, murni dalam urusan istri yang paling muda, salah total. Kenapa Nabi kerasan di Aisyah? Kenapa Nabi suka
di Aisyah dan betah di Aisyah karena Nabi merindukan wahyu ilahi. Karena wahyu paling sering turun saat Nabi SAW bersama Aisyah. Dan kalau ini yang terjadi, maka ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi keputusan Allah kalau Allah turunkan wahyu di rumah Aisyah. Tidak bisa para istri Nabi yang lain menggugat, "Ya Allah, turunkanlah wahyu di rumahku." Siapa kamu? Dan Aisyah pun juga tidak pernah merasa demikian, mengalir saja. Tapi nyatanya Allah sering turunkan wahyu Al-Quran di rumah Aisyah. Ini yang membuat Nabi SAW merasa lebih betah dan lebih senang saat bermalam dengan Aisyah. Nah, mendengar jawaban Rasulullah SAW ini, Ummu Salamah pun berkata, "Aku bertaubat kepada Allah dari hal itu ya Rasulullah." Jadi Ummu Salamah akhirnya mengaku salah. Ya, salah ketika meminta Rasulullah untuk mengatakan kepada para sahabatnya agar memberi hadiah dimanapun dan kapanpun. Nah, inilah ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sisi lain yang kurang kita ketahui ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran Nabi itu lebih senang ke Aisyah karena istri muda, ya, karena lebih muda dan lain sebagainya. Tidak semata-mata karena itu, justru karena alasan wahyu ilahi. Inilah yang menjadikan beliau menanti-nanti. Ya, Nabi SAW sangat senang sekali kalau mendapatkan wahyu. Ya, dan kok ya pas di rumah Aisyah sering turun wahyu, maka sangat manusiawi kalau Nabi SAW menjadi lebih betah di rumah Aisyah. Baik. 6. Tambahan pula, Al-Quran hanya turun di rumah Aisyah. Ini hal yang semakna dengan yang sebelumnya ya. Tapi ada tambahan riwayat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Sungguh aku memiliki kebanggaan 4 hal di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Yang pertama, beliau menikahiku sebagai perawan." Karena istri Nabi yang lain apa? Janda. Ya, beliau tidak menikahi seorang perawan pun selainku. Yang kedua, Al-Quran tidak turun kepada beliau sejak beliau memasuki tempatku selain di rumahku. Ya, ini keutamaan yang kedua yang menjadikan Aisyah bangga menjadi istri Nabi dibanding para istri yang lainnya. Jadi Al-Quran itu sering turun di rumah Aisyah, tidak di rumah istri-istri Nabi yang lain. Yang ketiga, dan Al-Quran menurunkan uzurku yang senantiasa dibaca. Nanti ada kisahnya ya, hadithul ifki, kisah kedustaan yang dibuat oleh orang-orang munafik terhadap Aisyah, yaitu Aisyah dituduh berzina. Ya, sampai beberapa waktu belum turun wahyu, hingga akhirnya Allah turunkan wahyu bahwasanya Aisyah dibebaskan dari tuduhan berzina. Artinya Allah yang langsung membela. Allah membela kalau Aisyah itu tetap menjaga kehormatannya. Insya Allah kisahnya akan datang pada saatnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, di antara hal yang dibanggakan Aisyah adalah Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa gambarku 2 kali sebelum beliau menikahiku. Ya, dan ini sudah pernah kita sampaikan ya, kisah proses pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, yaitu Jibril membawakan foto gitu ya, fotonya Aisyah. Ini loh calonmu wahai Muhammad.
Ya, diperlihatkanlah foto Aisyah kepada Nabi SAW kalau dia akan menjadi calon istri Nabi SAW. Dan ternyata setelah dibuka fotonya, dibuka gambarnya, ternyata itu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sedangkan istri-istri Nabi yang lain tidak ada kaitannya pernikahan mereka dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi proses pernikahan Rasulullah di situ ada peran malaikat Jibril alaihissalam. Istri-istri Nabi yang lain tidak. Ya, nah inilah 4 perkara yang menjadi kebanggaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian di antara biografi Aisyah pula, Nabi SAW pernah mendoakan khusus untuk Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat aku melihat Nabi SAW sedang senang hatinya, aku berkata, ya Rasulullah, berdoalah untukku. Jadi Aisyah meminta doa kepada Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah. Maka kemudian beliau pun berdoa, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang terdahulu dan yang kemudian, dosa yang ia sembunyikan dan dosa yang ia tampakkan. Dosa ini nampaknya remeh ya. Oleh karena itu Aisyah tertawa, bahkan disebutkan di sini tertawa terpingkal-pingkal hingga kepalanya mengenai pangkuannya. Jadi sampai nunduk gitu ya. Maka Rasulullah pun bertanya sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apa kamu suka dengan doaku? Ya, kenapa kok ketawa terpingkal-pingkal? Maka Aisyah pun mengatakan, mengapa aku tidak suka dengan doamu ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah pun bersabda, innahu la du'ai li ummati fi kulli salatin. Sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku di setiap aku salat. Ya, di setiap aku salat. Taib, ma'asyar muslimin ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Nabi SAW itu mendoakan umatnya di setiap salatnya. Doa yang sama dengan doa yang diucapkan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah berlalu dan yang akan datang. Ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang ia sembunyikan dan dosa yang ia tampakkan. Dan dosa atau doanya Rasulullah SAW ini mustajab. Makanya Aisyah patut berbangga dengan doa ini. Kalau kita mendapatkan doa Rasulullah itu secara umum, doa untuk umatku kata Nabi, kan begitu. Ya, ya Allah, ampunilah dosa umatku yang terdahulu dan yang akan datang. Kan umum. Ya. Tidak disebutkan nama secara khusus. Beda dengan Aisyah, disebutkan namanya secara khusus. Dan ini tentu saja keutamaan tersendiri. Baik. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara biografi Aisyah pula adalah beliau pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berpuasa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa, lalu beliau mencium bagian manapun yang beliau mau dari wajahku sampai beliau berbuka. Diriwayatkan oleh Aisyah, ia ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu saat berpuasa? Maka Aisyah tertawa lalu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisa'ihi wa huwa sha'imun ka'annaha ta'ni nafsaha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium sebagian istri beliau saat berpuasa. Dan di sini Aisyah seakan-akan menceritakan dirinya sendiri. Taib.
Hadis ini memberikan pelajaran fikih pula bagi kita dalam fikih puasa. Apa itu? Bolehnya mencium istri saat berpuasa. Bolehnya mencium istri saat berpuasa. Artinya mencium istri tidak membatalkan puasa. Namun tentu saja hal ini jangan sampai kebelabasan. Ya, jangan sampai berlebihan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Ya, berdasarkan hadis Muslim riwayat Aisyah juga, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium beliau, maka Aisyah berkata, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamliku irbahu. Siapa di antara kalian yang mampu menguasai syahwatnya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai syahwatnya? Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW mencium istrinya, itu hanya mencium saja, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Karena kalau lebih maka bahaya. Puasanya batal dan harus membayar kafarah. Ya, dan kafarahnya apa? Berat. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Ini kafarah bagi orang yang berkumpul di siang hari di bulan Ramadan saat puasa. Jadi puasanya batal dan dia harus membayar denda. Ya, tetapi kalau mencium saja tidak lebih dari itu, tidak batal puasanya. Taib. Kemudian di antara biografi Aisyah pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk tidak marah, dan bahkan Nabi pernah meminta maaf kepada Aisyah. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar Aisyah bersuara keras kepada Nabi. Ya, namanya istri, ya, pernah buat salah sama suaminya, dan ini juga apa? Hal yang manusiawi. Jadi seorang Aisyah pernah bersuara keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai seorang istri tentu saja. Ya, mungkin ngomel-ngomel gitu ya. Nah, maka Abu Bakar pun meminta izin untuk masuk. Wah, putriku ini kok nggak sopan ya sama Nabi. Nah, akhirnya minta izin masuk. Abu Bakar pun masuk dan berkata, wahai putri Ummu Ruman. Ummu Ruman ini siapa? Ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar. Wahai putri Ummu Ruman, pantaskah engkau berkata keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat ini ya. Meskipun putrinya, tapi Abu Bakar tetap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding putrinya. Dan ini pelajaran bagi mertua, pelajaran bagi seorang mertua, bahwasanya tidak semua yang dilakukan oleh anak kita itu perlu dibela. Kalau anak kita berselisih dengan suaminya, maka kita harus bijak. Apa masalahnya? Bagaimana kedudukannya? Bagaimana ceritanya? Baru kita memberi masukan, baru kita memberikan saran. Jangan mentang-mentang anak kita selalu kita bela, padahal bisa jadi anak kita yang salah, suaminya yang benar. Dan seperti ini justru bisa menjatuhkan apa?
wibawa suami. Sang anak merasa dibela oleh orang tuanya akan semakin berani kepada suaminya. Maka justru mertua harusnya bisa meredam anaknya, ya. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar langsung memarahi Aisyah meskipun nggak tahu ceritanya, nggak tahu asal muasalnya. Aisyah terus dimarahi oleh ayahnya. An-Nu'man berkata, maka Nabi SAW menengahi keduanya. Justru Nabi yang apa? Nabi yang menjadi penengah. Padahal tadinya Abu Bakar datang untuk menjadi penengah. Kan gitu ceritanya. Jadi Aisyah dengan Rasulullah SAW sedang apa? Ya, bersitegang mungkin. Sampai Aisyah meninggikan suaranya. Berarti sedang ada masalah. Kan begitu. Abu Bakar datang ingin untuk menengahi. Tapi ternyata Abu Bakar membela Rasulullah dan memarahi Aisyah. Melihat Aisyah dimarahi, Rasulullah kasihan. Akhirnya gantian Rasulullah yang melerai Abu Bakar dan putrinya. Ya, menarik ya. Jadi awalnya Abu Bakar menjadi penengah, akhirnya menjadi pembela Nabi. Dan Nabi karena dibela dan justru dipojokkan istrinya, kembalilah Nabi SAW menengahi Abu Bakar dengan putrinya tersebut. Nah, setelah itu Abu Bakar keluar. Jadi Nabi SAW sudah meredam marahnya Abu Bakar. Sudah Abu Bakar. Nah, seperti itulah. Nah, setelah Abu Bakar keluar, Nabi SAW merayu Aisyah lagi agar tidak marah. Ya, jadi tadi berarti marah, gitu ya. Suara keras yang didengar Abu Bakar ternyata itu adalah kemarahan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya tadi saya sampaikan mungkin Aisyah ngomel-ngomel waktu itu, didengar ayahnya. Akhirnya ayahnya membela Rasulullah. Tapi karena sekarang justru Aisyah yang dimarahi, Rasulullah membela istrinya. Nah, setelah ayahnya Aisyah keluar, setelah Abu Bakar keluar, sekarang Rasulullah yang meredam Aisyah dan mengatakan, ala taraina anni qad hultu bainar rajuli wa bainak. Ya, jangan marah Aisyah. Bukankah aku tadi yang menengahi kalian berdua? Ya, bukankah aku yang menengahi kamu dengan ayahmu? Ya sudah, jangan marah. Sudah, damai saja. Nah, seperti itu. Ya, ini sikap yang luar biasa antara keluarga Rasulullah SAW, istri beliau dan mertua beliau sekaligus sahabat beliau radhiyallahu taala anhuma. Taib. Di antara biografi Aisyah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui kondisi Aisyah sedang senang atau marah. Ya, dan ini termasuk di antara lika-liku berumah tangga. Kadang pasangan itu tahu niteni, ya, menandai, oh ini bojoku lagi ngamuk ini. Ya, wah bojoku lagi seneng ini. Demikian pula Rasulullah SAW tahu kapan Aisyah marah, kapan Aisyah sedang senang. Bagaimana kisahnya? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tahu Aisyah, kapan kamu ridha kepadaku dan kapan kamu marah kepadaku. Qalat, Aisyah mengatakan, "Fa bima ta'rifu dzalika ya Rasulullah?" Ya, dengan apa engkau mengetahui hal itu ya Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, idza kunti anni radiyah taqulina la wa rabbi Muhammad. Jika kamu sedang ridha kepadaku, sedang senang, maka engkau akan mengatakan tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Tapi jika engkau sedang marah denganku,
maka engkau mengatakan la, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Aisyah pun mengakui dan mengatakan ajal, benar, ma ahjuru illa ismak, saat aku marah aku meninggalkan namamu wahai Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyebut nama dan meninggalkan nama ini termasuk di antara tanda orang sedang marahan atau tidak. Ya. Jadi misalnya ketika Rasulullah, ini misal ya, bukan kejadian. Misal ya, ketika Rasulullah SAW menawari makan misalnya, Aisyah mau makan gitu ya. Nah, dari jawaban Aisyah bisa diketahui Aisyah ini sedang marahan atau sedang senang. Kalau jawabnya la wa rabbi Muhammad, tidak, saya tidak sedang ingin makan, demi Allah Tuhannya Muhammad, maka ini mengindikasikan kalau Aisyah sedang senang. Jadi ketika bersumpah menyebut nama Allah Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi kalau ketika ditanya Aisyah mau makan enggak? Tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya, maka ini tanda kalau Aisyah sedang marahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang marah itu enggan menyebut namanya. Ya, malas untuk menyebut namanya. Nah, ini adalah hal yang sepele, tapi apa? Bisa menjadi pelajaran. Kapan kita tahu pasangan kita ini nyebut nama kita atau tidak? Ya samalah. Ya. Misalnya anak gitu loh. Anak kita pas lagi nakal nyebutnya, "Mas, anak sampean iki lho kok cek nakali." Tapi kalau lagi baik, "Anakku." Ya. Kalau lagi baik, ya gitu, anak sayang, ya anaknya mama ini, itu. Tapi kalau lagi nggak baik, yang disebut siapa? Bapaknya. "Mas, anak sampean ini loh mas." Nah seperti itu. Nah, ini di antara lika-liku komunikasi rumah tangga. Taib. Kemudian masyarakat muslimin, banyak ya Aisyah ini, banyak sekali. Kemungkinan masih ada satu sesi lagi. Gak apa-apa Bu ya. Dan saya rasa memang ini di antara kitab yang paling banyak mengulas tentang Aisyah radhiyallahu anha. Padahal sudah saya singkat loh ini Bu. Tapi ada saja kisah-kisah unik. Wallahu alam, ini entah 2 pertemuan lagi atau kayaknya 1 pertemuan gak cukup, ini masih panjang ini. Masih ada sekitar 100 lebih halaman. Belum tuntas kita bahas Aisyah. Sudah saya pilihkan yang kasus-kasus yang tidak diulang ya, dan kasus-kasus yang mungkin tidak seberapa penting. Taib. Nah ini ada kisah unik pula, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bercanda dengan Saudah radhiyallahu anha. Tadi sudah kita sampaikan ya, kalau di antara istri-istri Nabi SAW itu ada kubu-kubuan. Ada kubu-kubuan. Kubunya Aisyah itu ada Aisyah, Hafsah, Sofiyah dan Saudah. Ya, 4 orang. Sisanya Ummu Salamah dan yang lainnya. Di kubu Aisyah ada Hafsah, Sofiyah dan Saudah. Nah, suatu ketika Aisyah pernah bercanda dengan Saudah radhiyallahu anha, keduanya saling melumuri wajah dengan tepung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya sampaikan, mungkin kubu-kubuan ini tuh ketika mereka masak bareng gitu ya. Ya ternyata apa? Benar.
ketika mereka sedang dalam kondisi dekat dengan tepung. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku membawakan harirah, tepung yang dimasak dengan susu atau lemak, yang aku masak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada Saudah, saat itu Nabi sedang bersama Saudah, jadi bertiga. Ya, Saudah, Nabi SAW, kemudian Aisyah datang membawakan makanan. Makanlah. Ya, Aisyah memberikan makanan ini kepada siapa? Saudah. Tapi ternyata Saudah tidak mau. Lalu Aisyah mengatakan, makanlah atau aku lumurkan makanan ini ke wajahmu. Saudah tetap tidak mau. Aku akhirnya meletakkan tangan di atas harirah, lalu aku lumurkan ke wajah Saudah. Ya, ini enggak sopan Bu ya. Karena secara usia Aisyah itu lebih muda, jauh. Usianya dengan Saudah jauh. Istri Nabi yang paling tua setahu saya ya Saudah bintu Zam'ah. Yang paling muda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Aisyah nawarkan makanan kepada Saudah, bukan kepada Rasulullah. Ini makan Saudah. Makanan apa namanya? Harirah. Tepung yang dimasak dengan susu ataupun lemak. Tapi Saudah enggak mau. Diancam sama Aisyah, makan enggak? Kalau enggak aku lumuri makanan ini ke wajahmu. Ternyata benar. Saudah enggak mau makan, langsung dilumuri wajahnya Saudah dengan tepung tersebut. Nah, Nabi SAW melihat itu tertawa. Lalu beliau meraih tangan Saudah dan beliau letakkan di atas harirah. Setelah itu beliau berkata, lumurilah wajahnya, yaitu Aisyah. Balesan gitu. Ya. Jadi Nabi SAW justru menjadikan ini sebagai candaan, sekaligus memberikan pendidikan kalau boleh membalas. Ya, boleh. Meskipun memaafkan lebih baik, tapi membalas boleh. Tidak salah. Ya, dilumuri wajahnya dengan tepung, membalas melumuri wajahnya dengan tepung. Nah, setelah itu Nabi SAW tertawa melihat mereka berdua saling melumuri wajah dengan tepung. Nah, ini termasuk di antara keunikan kisah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi kisah, yaitu turunnya ayat yang memberikan pilihan kepada istri-istri beliau antara tetap bertahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bercerai. Ya. Dan Aisyah segera memilih Allah dan Rasulnya. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada semacam momen krusial. Dalam artian ada peluang untuk pisah dengan Nabi SAW. Semua istri Rasulullah SAW. Ada momen yang krusial yang di sana Rasulullah memberikan pilihan. Kalian tetap menjadi istriku atau kalian aku ceraikan semuanya. Gimana kisahnya? Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia melihat orang-orang tengah duduk di depan pintu beliau, tak seorang pun di antara mereka diizinkan masuk. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk, Abu Bakar tidak diizinkan masuk. Setelah itu Umar datang lalu meminta izin, ia juga tidak diizinkan masuk. Tidak lama setelah itu beliau mengizinkan Abu Bakar dan Umar untuk masuk. Ya.
Jadi Nabi duduk di rumahnya, orang-orang mau minta izin datang, tidak ada yang boleh, sampai Abu Bakar dan Umar. Meskipun pada akhirnya Abu Bakar dan Umar diizinkan. Nah, keduanya lantas masuk sementara Nabi SAW tengah duduk dan istri-istri beliau duduk di sekitar beliau, sedangkan beliau hanya diam saja. Jadi ternyata di rumah itu Nabi sedang mengumpulkan seluruh istrinya. Ini yang saya sampaikan, ini ada masalah penting, momen krusial. Sampai-sampai Abu Bakar mau masuk nggak boleh, Umar mau masuk nggak boleh. Ya. Namun pada akhirnya dibolehkan. Karena Abu Bakar apa? Di antara sahabat Nabi SAW yang paling dekat. Demikian pula dengan apa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditambah lagi Abu Bakar mertuanya Rasulullah, Umar juga apa? Mertuanya Rasulullah. Ya, Abu Bakar putrinya Aisyah, istrinya Rasulullah, Hafsah, Umar putrinya Hafsah, juga istrinya Rasulullah SAW. Jadi ada wali dari istri Nabi di sana, makanya dibolehkan masuk. Nah, ketika Nabi diam sedangkan istri-istri beliau ada di kelilingnya, Umar berkata dalam hati, ya, sungguh aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi SAW tertawa. Jadi Umar ini batin, supaya suasananya itu rileks, saya tak coba meluculah gitu ya, supaya Nabi tertawa. Akhirnya Umar berkata, wahai Rasulullah, andai engkau melihat putri fulanah, ya, putrinya istrinya Umar maksudnya, artinya siapa? Anaknya Umar, Hafsah. Wahai Rasulullah, andai engkau melihat putriku, tapi perhatikan ya di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan baru saja. Kalau ternyata ketika ulah anak kita ini tidak baik, sudah menjadi hal yang lumrah kalau anak kita ini disandarkan kepada pasangan kita. Ya, kayak tadi itu loh. Ibu-ibu kalau anaknya nggak baik ngomong, mas, anak sampean yang tadi buat ulah. Nah, Umar juga sama. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau putri istri saya, bukan putri saya. Jelas ya? Jadi Umar juga apa? Membawa nama istrinya. Anak ibu bojoku iki lho, ya Rasulullah. Padahal itu anaknya dia juga. Nah, kata Umar, kalau putri istri saya ini meminta nafkah kepadaku, lalu aku menghampiri lehernya dan aku sakiti lehernya. Ya. Artinya apa? Kalau anakku ini minta nafkah yang tidak masuk akal, aku yang Rasulullah, aku yang turun tangan. Akhirnya Rasulullah pun tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, hunna hauli kama tara yas'alnanin nafaqah. Wahai Umar, istri-istri saya ini saat ini seperti yang kau lihat, mereka menuntut nafkah kepadaku. Ya, jadi ternyata masalah nafkah. Tentu nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang mungkin di luar kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar lantas berdiri menghampiri Aisyah untuk memukulnya. Demikian juga Umar menghampiri Hafsah untuk memukulnya. Keduanya berkata, kalian meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW yang beliau tidak punya. Ya, kalian menuntut Rasulullah nafkah yang beliau tidak sanggup. Maka Rasulullah pun melarang keduanya. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, sudah. Ini urusan rumah tangga saya, mungkin seperti itu ya. Lalu beliau berkata, ya, afwan,
Lalu istri-istri beliau berkata, demi Allah kami tidak akan lagi meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak beliau punya setelah pertemuan ini. Ya. Nah, jadi setelah itu Allah menurunkan ayatnya, memberikan pilihan bagi mereka, apakah mereka mau tetap bertahan bersama Rasulullah dalam kondisi apapun, atau mereka ingin dunia, ingin nafkah yang lebih, sehingga mereka lebih memilih cerai dan menikah dengan orang yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ayat yang dimaksud itu adalah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28 29. Ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-28 dan 29, surat ke-33. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu perhiasan tersebut dan aku ceraikan dengan cara yang baik. Ya, kalau kalian tetap nuntut saya nafkah yang tidak saya mampu, enggak apa-apa, saya berikan, tapi setelah itu saya ceraikan. Nah, di ayat yang ke-29, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi jika kalian wahai istri Nabi lebih menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Nah, ayat ini diturunkan lalu disampaikan kepada istri-istri Nabi oleh Rasulullah SAW. Aisyah, sekarang kamu milih mana? Milih hidup sama aku dengan segala kondisi yang ada, atau kamu milih dunia sehingga aku ceraikan? Nah, disinilah keutamaan Aisyah. Jadi Aisyah dulu yang apa? Yang diberikan tawaran. Ya, yang diberikan tawaran. Dan kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya semua istri-istri Nabi SAW lebih memilih menetap bersama Rasulullah SAW, tidak menuntut beliau di luar batas kemampuan beliau. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, sekelas istri Nabi pun pernah mendapatkan ujian yang besar dalam masalah nafkah misalnya. Bahkan bukan hanya satu, dua istri beliau disebutkan di sini adalah istri-istri beliau, bisa semuanya. Yang mana dengan ini Allah memberikan ketegasan. Kalau mau milih Allah dan Rasulnya, maka terimalah kehidupan. Waalaikumsalam. Ada yang bicara ya di majelis Zoom. Mic-nya enggak dimatikan. Taib. Ya. Jadi kalau memilih Allah dan Rasulnya, maka terimalah kehidupan apa adanya dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau lebih memilih dunia, Rasul akan berikan itu, tetapi setelah itu Rasulullah SAW akan menceraikan kalian. Dan ternyata semua istri Nabi setelah itu tidak menuntut Nabi dengan nafkah yang tidak beliau mampu, karena mereka sadar bahwasanya mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dan pahala di alam akhirat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala.
dan lagi-lagi masih membahas tentang biografi Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Ada yang mengangkat tangan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu saja? Baik. Jadi ada pertanyaan dari Zoom. Berdosakah seorang istri apabila ia mendiamkan suaminya? Maka di sini perlu diperinci. Mendiamkan suami itu maksudnya apa? Kalau mendiamkan suami itu maksudnya, kalau suami sedang marah lalu istrinya diam demi meredam emosi, maka nggak ada masalah. Ya, suaminya marah, istrinya diam, ditanyain tidak jawab, karena istrinya khawatir kalau istrinya bicara nanti pasti akan panjang, jadi istrinya nahan, diam. Maka diam dalam kondisi ini tidak ada masalah. Tapi kalau mendiamkan artinya mengabaikan, jadi suaminya dicuekin, Dek ada makanan enggak? Diem. Dek nanti aku pulang kantor, kamu mau apa? Diem. Ya. Maka dalam hal ini tentu ini perbuatan yang salah. Ya. Suami ngajak bicara tapi istrinya diam tanpa alasan. Faham saya, mungkin istri sedang jengkel dan marah. Mungkin istri sedang jengkel dan marah. Tapi bagaimanapun juga kalau dipanggil, kalau diajak bicara, harusnya jawab. Apalagi si suami sedang tidak marah. Ya, Dek mau makan apa? Diem. Dek mau dibelikan apa nanti pulang kantor? Diem. Ya, nggak ada jawaban. Maka ini salah. Apakah dosa? Tergantung suami. Kalau gara-gara itu suami nggak ridho sampai pagi hari, apalagi buntutnya suami ingin kumpul tapi istri mendiamkan, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari, sampai suaminya ridho. Jadi ini bukan dosa yang ringan ya. Malaikat akan ikut campur di dalamnya. Sampai apa? Sampai suaminya ridho memaafkan. Jadi kalau suaminya dari awal memaafkan, wah istriku lagi marah ini rek, aku kok dicuekin, biarinlah, biarkan dia tenang dulu misalnya. Suaminya tenang meskipun dicuekin istrinya, maka istri tidak mendapatkan ancaman laknat dari malaikat. Kenapa? Karena suaminya ridho, suaminya memaafkan. Ya, tapi kalau suaminya nggak ridho, kamu nyuekin aku, aku nggak ridho, biarin kamu dilaknat malaikat. Maka hati-hati. Nah dari sini maka seorang istri harus tahu karakter suami. Kalau suaminya itu pemaaf, ya berarti dia terselamatkan. Dengan ngambeknya dia ke suami, ya tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau suaminya ternyata juga cemberut, suaminya juga nggak terima kalau didiemin, maka segeralah istri meminta maaf. Ya, ngajak bicara dan jangan dicuekin. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ibu-ibu yang ada di masjid, ada yang tanyakan?
Ibu-ibu yang lain yang ada di Zoom meeting, ada yang tanyakan juga? Nampaknya tidak ada ya. Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.